Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala nabiyyil amin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, hafizakumullah. Ada beberapa tema pembicaraan yang ingin saya lontarkan dalam kesempatan kali ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kejadian kecil, ada seorang penuntut ilmu yang menanyakan kepada gurunya, apa sebenarnya rizki yang terpenting dalam kehidupan manusia? Apakah rizki yang berbentuk harta benda, mobil, rumah, dan semacamnya dan seterusnya? Maka gurunya ini menjawab bahwa definisi rizki yang ditulis berjilid-jilid oleh para ulama sejak zaman dulu, dan salah satu dari tulisan mereka adalah rizki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia dan berupa harta benda, itu adalah jadwal terakhir dari sekian banyak macam-macam rizki yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang berupa harta benda, rumah, mobil, uang, emas, dan semacamnya dan seterusnya adalah perkara terakhir yang dibahas oleh para ulama. Karena sebenarnya rizki di atas hal tersebut ada yang lebih penting. Apakah udara yang kita hirup setiap hari bukan rizki dari Allah? Apakah kesehatan yang kita rasakan setiap hari bukan rizki dari Allah? Apakah orang tua yang mendidik kita dan menyayangi kita bukan rizki dari Allah? Apakah anak-anak yang bisa berbakti mendengarkan nasihat kita bukan rizki dari Allah? Inilah maka para ulama menyatakan bahwa sebenarnya rizki yang berupa harta benda seperti makanan, minuman, atau rumah, mobil, dan semacamnya adalah jadwal terakhir yang ditulis oleh para pakar, para ulama sejak zaman dulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam agama Islam kita memang diwajibkan untuk mencari rizki halal. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki halal adalah sebuah kewajiban atas setiap orang muslim. Tapi Islam tidak berhenti dalam kewajiban mencari rezeki. Islam masih menawarkan kepada poin yang kedua yang sering dilupakan oleh manusia, yang sering ditulis oleh para ulama. Kita jangan hanya mengurus rezekimu, kita jangan hanya melihat seberapa banyak rizki yang kita miliki dalam setiap hari. Tapi ada poin yang lebih penting dari rizki itu sendiri, yaitu yang disebut oleh al-barakatu fir rizq. Barakah dalam rizki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, membahas kepada poin yang kedua, ini banyak caranya kita untuk memperoleh barakah dalam rizki. Kita memang diwajibkan mencari rizki, tapi jangan berhenti dalam mencari rizki saja, tapi juga mengharap barokah. Bagaimana kita memohon kepada Allah dan berusaha agar rizki yang disampaikan kepada kita adalah rizki halal, kemudian rizki yang dipenuhi kebaikan. Semakin banyak rizki yang kita peroleh, akan semakin banyak pahala dan kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui rizki-rizki yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini banyak rahasianya, bagaimana kita bukan hanya kaya saja, tapi memperoleh barokah dalam kekayaan. Ini banyak. Saya hanya ingin menekankan satu saja. Sir atau rahasia dari barokah dalam rezeki yang diperoleh oleh orang-orang soleh adalah mereka tidak pernah mempermasalahkan rezeki dengan ibadah. Artinya mereka mencari rezeki, tapi mereka tidak melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Islam Allah tidak membenturkan kewajiban ibadah dengan kewajiban mencari rezeki.
Semua sudah diatur dalam waktunya masing-masing. Semua sudah diatur dalam porsi dan ukurannya masing-masing. Carilah rezeki yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman tabi'in, ada seorang yang melapor kepada salah satu ulama bagaimana di Baghdad, di kota Baghdad terjadi kenaikan harga tepung gandum sehingga masyarakat panik. Bagaimana tepung gandum ini menjadi mahal pada saat itu. Kemudian ada salah satu seorang alim yang menjawab terkait masalah ini. Bagaimana komentar beliau? La wasalat habbatul qamhi ila dinar min zahab ma hamaltu hammaha. Jika saja Allah Subhanahu wa taala memahalkan satu bulir gandum saja sampai harus dibeli dengan sekeping uang emas, ma hamaltu hammaha, saya tidak akan pernah memikirkan hal itu. Selama li'annani a'buduhu kama amarani wa anna antadhiru ayyarzuqani kama wa'adani. Selama saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan pernah mempermasalahkan bagaimana makanan menjadi mahal, bagaimana tepung menjadi mahal, naik harganya sehingga masyarakat panik. Selama aku tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Ia perintahkan kepadaku, maka tanggung jawab rezekiku adalah atas Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ia telah berjanji kepadaku dan berjanji kepada setiap makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada poin. Kita jangan hanya memikirkan bagaimana cara menjadi orang kaya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan yang kita peroleh halal dan penuh barokah. Rahasianya cuma satu, jangan pernah membenturkan pencarian rezeki dengan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki semampu kalian, tapi jangan sampai pencarian rezeki ini mengganggu kepada kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya, satu rahasia. Jangan pernah membenturkan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengganggu pencarian rezeki. Sedemikian pula jangan pernah membenturkan mencari rezeki sehingga sibuk sampai melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda bahwa ternyata memang siapapun yang fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah yang akan menangani rezekinya. Dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Az-Zuhud, dalam kitab Zuhud, Allah Subhanahu wa taala berfirman di luar Al-Qur'an, "Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, tafarragh li ibadati." Fokuslah kepada ibadah. Fokuslah kepada ibadah kepadaku. Allah melanjutkan, "Amla sadraka ghinan." Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan. "Wa asuddu faqrak." Dan aku yang akan menangani kemiskinanmu. "Wa in lam taf'al." Jika kau tidak fokus kepada ibadah kepadaku, malaktu yadaka syughlan. Aku akan memenuhi badanmu, jasadmu, kekuatanmu dengan kesibukan. Kita akan selalu sibuk ketika melupakan ibadah. Sibuk dengan uang, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan pekerjaan. Walam asudda faqrak. Dan kemiskinanmu tidak akan pernah aku tangani. Berapa banyak orang kaya disibukkan oleh dunia sampai akhir hayat mereka karena merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dua perkara ini, mencari rezeki halal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena siapapun yang menjaga dua hal ini, berusaha untuk mencari rezeki halal dan selalu berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan sampai kepada sebuah akhlak yang dinamai as-siqatu billah, yakin dan tenang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita kecil dan ini mungkin menjadi penutup. Dulu Nabi Sulaiman pernah menangkap seekor semut. Setelah ditangkap oleh Nabi Sulaiman, semut ini ditanyai oleh Nabi Sulaiman, "Wahai semut, apa yang kau makan selama 1 tahun?"
Seberapa banyak makanan yang kau makan selama 1 tahun? Semut ini menjawab, aku dalam 1 tahun bisa menghabiskan 2 butir gandum. Itu sudah cukup untukku, Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman menangkap, menahan, memenjarakan semut ini dan diberi 2 butir gandum. Ditutup dalam sebuah botol yang dilubangi dengan lubang-lubang angin. Dan ditinggalkan selama 1 tahun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah 1 tahun dibuka botol yang berisi semut dengan 2 gandum. Ternyata setelah diteliti, semut tidak makan 2 gandum selama 1 tahun, tapi makan hanya 1 butir gandum. Masih tersisa 1 butir gandum dalam botol tersebut. Nabi Sulaiman marah. Ya ayyatuhan namla atakdzibina alayya wa ana nabiyyun minal anbiya. Wahai semut, apakah engkau berani berbohong kepadaku padahal aku adalah seorang nabi dan sekian banyak para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun kemarin kau mengatakan bahwa kau makan dalam 1 tahun 2 butir gandum. Setelah aku penjarakan kau selama 1 tahun, ternyata kau hanya menghabiskan 1 butir gandum dan masih tersisa 1 butir gandum. Kenapa engkau tidak makan semua gandum tersebut? Apa jawaban semut? Aku tahu ketika engkau tidak memenjarakanku, rizkiku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam bebas ketika aku tidak dipenjara olehmu wahai Nabi Sulaiman, rizkiku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya yakin kepada Allah dan saya sempat berfoya-foya makan sampai 2 butir gandum. Tapi ketika aku dipenjara olehmu dan kau mempunyai campur tangan dalam makananku selama 1 tahun, aku takut engkau melupakanku. Sehingga aku berpuasa 1 hari, makan 1 hari. Berpuasa 1 hari selama 1 tahun. Berpuasa 1 hari, makan 1 hari. Berpuasa 1 hari, makan 1 hari. Sehingga gandum yang seharusnya 2 butir gandum yang seharusnya aku makan selama 1 tahun, tinggal 1. Kenapa? Karena aku tidak percaya kepadamu. Ini seekor semut. Cerita kecil bagaimana dialog antar Nabi Sulaiman dan seekor semut. Semut saja as-siqa billah, yakin kepada Allah. Ketika di alam bebas, ia makan dengan ya bisa menghabiskan 2 butir gandum. Tapi ketika dipenjara oleh Nabi Sulaiman dan ditangani makanannya oleh Nabi Sulaiman, semut khawatir. Karena rezekinya bukan diatur Allah, tapi ada campur tangan Nabi Sulaiman. Maka semut berpikir, kalau ini Nabi Sulaiman yang berikan makan aku selama 1 tahun, aku takut Nabi Sulaiman melupakanku. Tapi Allah tidak akan pernah melupakanku. Inilah alasanku wahai Nabi Sulaiman, kenapa di luar penjaramu aku makan 2 butir gandum selama 1 tahun, sementara dalam penjaramu aku hanya makan 1 butir gandum, karena aku tidak percaya kepadamu. Meskipun engkau seorang nabi, engkau tetap hamba dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku takut engkau melupakanku. Makanya aku mengirit makananku selama 1 tahun. Puasa 1 hari, makan 1 hari, puasa 1 hari, sehingga 2 butir gandum tetap tersisa 1 gandum. Ini pelajaran kecil yang menjadi hikmah bagaimana seorang yang tidak menyampur adukkan dan tidak membenturkan pencarian rezeki dengan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keyakinan as-siqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya akan diberikan barokah dalam setiap rezeki yang ia dapatkan. Ini yang dapat saya sampaikan. Allahu yatawalla hudana wa hadakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.